Allah Bapa yang melampaui segala hati dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menerima berita bahagia pada hari Minggu ini yang ditetapkan dari Injil Lukas pasal 10 mulai dari ayat 38 dan berakhir di ayat 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang mendasari khotbah kita pada hari Minggu ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sepertinya tolak ukur kesuksesan seseorang menjamu tamunya adalah konsumsi yang baik. Terkadang di dalam hati saya sering bertanya, kalau dilaksanakan gereja ibadah persekutuan keluarga atau pertanian, kenapa suami istri itu jarang sekali duduk bersama? Suami harus duduk di depan, sedangkan istri selalu duduk dekat pintu, persis masuk ke dapur. Sepertinya jarang sekali saya bertemu satu keluarga. Kalau saya memimpin ibadah persekutuan keluarga seperti itu, baik ketika diizinkan bersama-sama menggumuli firman Tuhan di gereja ini di beberapa kelompok, jarang sekali saya perhatikan ada suami istri yang duduk bersama. Pasti istrinya selalu duduk dekat pintu masuk ke dapurnya. Apa yang menyebabkan? Sebab dia takut kalau tamu yang datang itu tidak meminum kopi yang cukup paduan manis dan pahitnya, atau dia mungkin merasa khawatir kalau tamu yang hadir itu tidak merasa puas dengan jamuan makannya. Jadi memang kita harus akui bahwa standar kepuasan bagi kita menerima seseorang itu adalah makanan dan minuman. Makanya saya tidak heran Bapak Ibu Saudara, ketika ada visitasi ke rumah jemaat, bukan kabar saya yang ditanya. Andaikan jemaat itu bilang sehat doang mama, las doang. Alai na perjuli suku tua kopi do manang tes di hama. Jadi sepertinya itu yang menjadi standar. Bahkan di mana-mana orang akan menilai sebuah pesta itu dari konsumsinya. Bahkan gereja kita pun sering menghabiskan banyak uang hanya untuk urusan perut, hanya untuk urusan konsumsi. Dan bahkan seksi yang terbanyak dalam sebuah panitia adalah termasuk tahun puncak keluarga tanggal 28 ini, seksi konsumsi.
melibatkan semua pengusaha catering di Kota Medan. Luar biasa pesta kita, makanannya. Ini perlu kita perhatikan. Melalui Nats Perikop hari ini kita akan mencoba melihat dua perbedaan hospitality antara Maria dan Marta. Memang benar Bapak Ibu Saudara bahwa ketika seorang sahabat datang mengunjungi kita, tentu respon yang paling sering kita lakukan adalah ungkapan supaya dia senang ketika sahabat itu datang mengunjungi rumah saya atau saudara. Demikian yang dialami oleh Marta dan Maria ketika Yesus berkunjung ke rumah mereka di daerah Betania. Maria dan Marta adalah sahabat Yesus. Maria dan Marta adalah orang-orang yang dekat dengan kehidupan Yesus. Seperti yang saya katakan, tentu ketika seorang sahabat yang ditunggu kehadirannya tiba, pasti respon atau ungkapan yang terjadi dari orang yang menanti-nantikan kehadiran sahabat itu adalah dia mau memberikan pelayanan yang luar biasa prima. Dia mau memberikan pelayanan yang bisa membuat sahabatnya itu bersuka cita. Inilah yang kita perhatikan dari pola hospitality si Marta itu. Dia ramah tamah, dia senang, dia bersedia menerima kehadiran Yesus di rumahnya. Namun di balik pelayanan Marta itu ada sesuatu yang kurang nikmat. Mungkin semua orang akan memuji Marta, apalagi orang Batak. Alat Batak terkenal dodo filosofina persakalan nasora mahian pertatari nasora mito. Orang Batak yang dia tu siapkan aku sobulu marah saya suku kamuan waktu bapak bawa rumah ini. Jalan mungkin orang ada desakala penuai. Ayo belender di sini. Di menurut persakalan berarti setiap ada tamu dia terus akan mempersiapkan segala sesuatu untuk membuat tamu itu senang. Mulai dok perkataan nasoramito dia akan terus memasak, mempersiapkan. Alanido seningo to moloro tulang. Naso iyan iba sali sa minggu mangalang jagal manuk ala rotulang kusyado to. Nata beholan Jadi semua orang memuji Marta. Apalagi orang Batak akan memuji Marta, dan banyak sekali Marta di orang Batak. Perhatikan inang ini ke gereja, semua rambutnya semua diperhatikan, seragaman bajunya. Saya ingat sekali baru pendeta dulu menikah sama baru Tambunan. Harus pergi ke Bagaran, pakai baju Ika di Lagu Putih Kota. Saya kelekson sampai 3 kali kereta ini nggak datang-datang. Ternyata dia belum selesai memperbaiki sampulnya. Perlu Marta itu. Semua bagi dia kebutuhan jasmani ini harus terpenuhi supaya tamu itu tidak kecewa, supaya tamu itu merasa senang dan merasa bahagia. Namun perhatikanlah Bapak Ibu Saudara, apa yang Yesus katakan kepada Marta. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kenapa Yesus berkata demikian? Karena sebelumnya Marta berkata kepada Yesus seperti ini, seolah-olah dia mau menarik Yesus kepada sebuah konflik batinnya karena melihat si Maria duduk dekat kaki Yesus sambil mendengar Yesus berbicara. Sepertinya gejolak emosi si Marta itu luar biasa dan mau mengajak Yesus mengingatkan si Maria supaya jangan duduk-duduk dan membantu dia. Inilah terkadang Bapak Ibu Saudara-saudara, karena rasa khawatir, ketidakpuasan tamu terhadap pelayanan, karena rasa ganggu di dalam hatinya yang terus bergejolak, sehingga pelayanan si Marta itu tidak didasari atas cinta dan kasih.
si Marta itu tidak didasari oleh panggilan hatinya. Dia hanya target puas dan puas orang lain. Sehingga konflik antara dia dan paribannya si Maria pun terjadi. Dan itu terjadi di tengah-tengah ketika ada orang yang bertamu ke rumah. Sumunido molo saya bola cimangan dipikiri. Yang berberi masih tuh bisa tuh. Molo saya bola cimangan di pardegi ngono saya ipasikop mulu di comau. Semua akan disikutnya. Bahkan di tengah-tengah keramaian pun dia tidak malu lagi. Tidak ada rasa sungkan. Bahkan si Marta mengajak Yesus untuk mengingatkan si Maria. Inilah realita kehidupan amang-inang. Kalau terlampau ingin memuaskan orang lain, tapi tidak diberangkatkan dengan cinta, semua jadi sandiwara. Dan ini sebuah realita yang harus kita perhatikan pada masa sekarang ini. Lalu bagaimana supaya menjadi pelayan yang berangkat dari hati? Lalu bagaimana menjadi seorang pelayan yang memiliki dorongan cinta untuk melayani sesama? Saya balik ke belakang sejenak. Perhatikan perpecahan demi perpecahan terjadi di tengah-tengah komunitas persekutuan. Sebab dasar dari persekutuan itu bukan cinta, bukan kasih, tapi ingin memuaskan dirinya dan hanya target puas-puas bagi orang lain. Sehingga apa? Sikut menyikut, tindas menindas sering terjadi di tengah-tengah persekutuan itu. Semoga jaga Yusuf Agung tidak terjadi demikian. Amin. Masa mikir kamu naruh kok? Naruh kan? Enggak ada. Naruh kan roh habis subah nanti. Damai Yusuf. Ini perlu. Lalu apa perbedaan Maria dengan Marta, Bapak Ibu Saudara? Hospitality si Maria ini jauh berbeda dengan Marta. Sehingga Yesus berkata kepada Marta, lihat si Maria itu. Dia telah menemukan segala sesuatu yang sangat penting dalam hidupnya. Dan siapapun tidak bisa mengambil itu daripadanya. Apa yang paling penting yang telah diterima oleh Maria? Apa yang paling penting yang telah didapatkan oleh Maria? Yang pertama, dia mendengar Yesus dengan keramah tamahannya. Dia tidak langsung gusar, tapi dia langsung duduk di dekat kaki Yesus. Keramah tamahan itu bukan persoalan sebatas persoalan sopan santun amang-inang, tapi keramah tamahan yang ditunjukkan Maria ketika mendengar Yesus. Dia bersedia berdialog dengan Yesus, dan dia bersedia menempatkan Yesus di tempat yang terhormat. Jelas Marta duduk di dekat kaki Yesus. Secara tradisional, seorang murid harus duduk lebih rendah daripada gurunya. Dia mau berdialog dengan Yesus. Dia mau mendengarkan apa yang Yesus katakan. Dan dengan tulus, dengan kejujuran, dengan kewajaran dia mendengar semua nasihat Yesus. Ternyata Firman juga berkata, yang berbahagia adalah bukan orang yang sibuk mempersiapkan makanan dan minuman, tapi yang berbahagia orang yang mau mendengar firman Tuhan. Jadi sebelum engkau mempersiapkan segala sesuatu untuk saudara-saudaramu, terlebih dahulu persiapkan dirimu dengan mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana terlebih dahulu? Mari seperti si Maria. Terlebih dahulu dia mempersiapkan dirinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua yang bisa kita lihat dari si Maria ini adalah dia mendengarkan Yesus dengan kesukaannya. Apa arti kata kesukaan? Saya coba cari, ternyata arti kesukaan itu adalah ketika bertemu dengan seseorang dengan rasa suka, maka akan lahir sukacita. Nah, si Maria memposisikan dirinya bertemu dengan Yesus dengan kesukaannya. Ketika dia bertemu dengan Yesus, dia memperoleh sukacita. Di manakah sukacita si Marta? Dia rela merendahkan dirinya
Dia rela menanggalkan keakuannya. Jadi siapa yang mau berjumpa dengan Yesus dan memperoleh sukacita, sehingga sukacita yang diperoleh itu menjadi dorongan untuk dia melayani, sekali lagi dikatakan, tanggalkan keakuanmu. Kalau si Marta tahu, piring masuk guru ngadu jauh, perhasakuan lalu berbuah. Ngasih anona usianan, piring masuk baribaki seolah nak utuh di bana. Juk-juk kita semua ni. Audo sibuka huriau, audo namar kuasa iso, audo nama niup tukok iso, tapi tukok ni nama. Terkadang seperti itu. Terkadang orang bertemu dengan Tuhan tapi tidak mau menanggalkan keakuannya. Dia bertemu dengan Tuhan tapi tidak mau meninggalkan segala hal yang melekat dalam dirinya. Siapapun itu, apapun posisinya, setinggi apapun jabatannya di dunia ini, tapi ketika dia mau bertemu dengan Tuhan, dia harus menanggalkan keakuannya. Dia harus menanggalkan segala hal yang melekat dalam dirinya dan sujud menyembah Dia. Tidak boleh toh. Tidak bisa segala sesuatu seperti Marta itu. Karena dia merasa dirinya sudah melakukan segala hal, sehingga itu yang membuat dia merasa berhak mengajak Yesus untuk menasihati si Maria. Tapi si Maria tidak. Dia tanggalkan keakuannya. Dia sujud menyembah. Bahkan pada titik puncaknya, dia rela mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagi siapa yang berjumpa dengan Yesus, kalau dia tidak menanggalkan keakuannya, kalau dia tidak menanggalkan segala hal jasmania yang melekat dalam dirinya, maka perjumpaan dia dengan Yesus disebut hanya perjumpaan formalitas atau rutinitas belaka. Hidup moloroa tusor alai toktong do husakui sahiti saya toktong do ubiok di jambi rohai formalitas do harorok putusor. Jika setiap aku berjumpa dengan Tuhan, aku harus menanggalkan itu. Supaya apa? Supaya ada sukacita dari perjumpaan itu. Itu mah. Yang meludung lawi batu sada jabu. Kalau kudul do perjawi macalangi ba, lemas tu perjawi. Ale mau terconsok perjawi, tongileo tangan negeri ba, koras mamam petikan yang itu. Tahi hormatnya mamam. Ale mau roi ba, wah, roba petikai. Tolong bulat dari sini, tolong lebih. Nanti yang maksimal rumah. Kalau mereka yang mau tak boleh lebih kalau bersulit. Jadi harus. Jadi sekali lagi yang mengingat, si Maria mau mengajarkan kita bahwa perjumpaannya dengan Kristus itu, dia mau merendahkan dirinya, menanggalkan keakuannya, sehingga lahirlah dari situ sukacita. Kenapa? Sukacita dari pertemuan dengan Yesus itu membakar semangat baru dalam hidupnya dan dalam hidup saudara dan saya untuk melakukan yang baik bagi sesama. Hospitality yang ketiga yang dilakukan oleh Maria adalah dia mendengar Yesus dengan kesediaannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kesediaan itu artinya kesanggupan atau kerelaan untuk berbuat sesuatu. Apa arti dari kalimat ini? Artinya begini ya mengingat. Kekristenan itu ternyata kedewasaan kekristenan itu ternyata tidak boleh diukur dari jangka waktu seseorang menjadi Kristen. Jadi walaupun panjang umurnya menjadi Kristen, itu belum bisa menjadi tolak ukur kedewasaan kekristenannya. Ayah dong do nama tua tong saya baru tumut. Ayah dong do tong nama tua tong saya tong gila hormat dong gue. Ayah dong nama tua anak saya tong hilih-hilih kon banyak itu.
Sebab dulu saya berpikir mau jadi pendeta, karena aku lihat yang bapakku pendeta itu. Pulang sermon senyum, pulang sermon senyum. Gitu. Enak juga ya, tidak ada persoalan. Bukan kita mau pulang sermon cemburu tau. Bulan ini baru. Tapi persoalan. Saya ulang nama bahas persoalan terus. Ternyata bapakku itu menyembunyikan persoalan itu pikir. Jadi terkadang memang sumber konflik itu bisa terjadi dari para pelayan gereja. Yang harusnya pelayan gereja itu menjadi sumber solusi, ternyata pada masa-masa sekarang ini, maaf, semoga tidak terjadi di sini, sering menjadi sumber persoalan. Jadi ternyata pelayan gereja itu tidak juga menjamin seseorang menjadi dewasa dalam kekristenannya. Namun kedewasaan seseorang ditentukan bagaimana tingkat kedalaman dia mengenal Tuhan. Dan dari kedalaman dia mengenal Tuhan, dia bisa menghasilkan buah-buah pengenalan itu dalam hidupnya. Sekali lagi ternyata kedewasaan kekristenan seseorang itu terlihat dari bagaimana dalamnya dia mengenal Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan itu akan menghasilkan buah-buah dalam kehidupannya. Sama seperti ungkapan Yesus pokok dan kita adalah rantingnya. Berarti setiap orang yang tetap berada dalam pokok itu, dia akan makan dari pokok itu, dia akan minum dari pokok itu, dan dia akan berbuah dari pokok itu. Tapi ketika ranting itu sudah lepas dari pokoknya, maka ranting itu tidak akan pernah bisa menghasilkan apa-apa. Jadi Maria mau mengajari kita. Dia sanggup, dia rela, dia mau berbuat sesuatu, mendengar suara Tuhan, mengenal lebih dalam tentang Tuhan. Sehingga dari situlah dia akan menunjukkan buah-buah dalam kehidupan. Mengapa Yesus berkata bahwa Maria telah memilih yang terbaik, yang tidak akan pernah diambil daripadanya, karena dia mau mendengar Yesus dengan keramah tamahan. Dia mau mendengar Yesus dengan kesukaan. Dia mau mendengar Yesus dengan kesediaan. Inilah yang menjadi dasar pelayanan itu, Amina. Semua kita mau melakukan yang baik. Semua kita mau berbuat baik bagi orang. Semua kita mau berbuat baik bagi suami atau istri. Semua kita mau berbuat baik bagi sesama. Tapi ingat, kalau tidak ada dasarnya, pelayanan itu tidak bergerak dari rasa cinta. Dan terkadang pelayanan yang seperti itu hanya akan menimbulkan perpecahan. Jadi marilah, sebelum kita mau melakukan hal-hal yang baik, sebelum kita mau melayani banyak orang, sebelum kita mau melayani sesama kita manusia, dengarkan dulu suara Tuhan. Berdialoglah dengan Tuhan. Jujurlah dengan Tuhan. Kenali lebih dalam tentang Tuhan. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Itu yang akan menjadi pendorong bagi Bapak, Ibu, dan saya untuk melayani sesama.